Oke, balik lagi sama gua setelah gua kemarin ngerakit PC dan videonya tuh ada di video gua sebelumnya. Nah, kali ini gua mau ngetes di editingnya. Karena gua konten creator gaming, jadi gua butuh juga software buat editing. Gua pasti edit-edit juga buat konten gua. Gua mau edit di software Adobe Premiere Pro 2020. Nah, itu software udah lumayan berat banget. Untuk kalian yang suka videografi atau kalian buat video-video wedding gitu, di edit-edit gitu, enak tuh edit di situ. Nah, sekarang kita lihat aja langsung di websitenya, minimumnya tuh berapa, rekomendasinya tuh berapa gitu. Oh ya, gue mau ngeditnya di resolusi 4K sama resolusi HD 60 fps. 4K nya juga 60 fps. Kuat apa enggak, lancar apa enggak. Nah, sini nih, gue udah ngetes sih lancar banget. Nah, ini di websitenya ya, minimum speknya itu prosesornya Intel Gen 6 dan rekomendasinya tuh Intel Gen 7 ya. Untuk OS nya Windows 10, maksimumnya juga Windows 10. Terus di RAM nya minimumnya 8 GB. Sebenarnya sih kemarin gue bisa tuh pakai Adobe Premiere 2014 di RAM 4 GB ya. Masih jalan, cuma agak patah-patah gitu. Jadi minimumnya tuh di 8 GB. Untuk HD nya, untuk editing di resolusi HD itu 16 GB. Nah, untuk 4K 32 GB. Ini di RAM aja ya, di RAM. Cuma gue udah nyobain editing 4K tapi di RAM 16 GB karena gue pakainya ini 16 GB. Tapi itu masih jalan-jalan mulus aja, masih lancar-lancar aja. Jadi masih playable lah buat ngedit di ini di 4K. Untuk GPU-nya ya, di VGA-nya 2 GB minimalnya. Terus rekomendasinya 4 GB. Dan yang gue pakai kemarin GTX 1660 Super, itu memory size-nya ada di 6 GB. Jadi udah lumayan cukup lah, udah bener-bener cukup buat Adobe Premiere tuh. Nah, di sini apa ya, VGA yang direkomendasiinnya kayak gini. Di minimumnya tuh ada Nvidia GeForce GTX 970. Nah, yang gue pakai ini 1660. Nah, ini udah cukup lah. Yang lebih bagusnya juga banyak tuh. Cuma kalau misalkan yang di bawah-bawah aja udah cukup, buat apa yang bagus-bagus gitu, kalau emang keperluannya buat editing. Dan gue mau coba ngedit nih sekarang. Ini untuk PC spek yang gue bikin itu kemarin lancar apa enggak. Gue mau nyoba dari mulai ngeplay sampai ngerender ya. Oke, langsung aja. Di sini gue pakai 5 layer video ya, sama audionya 4. Ini udah pakai full FX ya, udah pakai full effect, stabilizer biar kameranya nggak goyang-goyang, terus slow motion, warna dan lain-lain. Ini udah gue pakai ya. Coba kita play aja langsung. 500x. Itu kecepatannya itu udah 3,6 GHz up to sampai 4,1 GHz. Itu udah lumayan ngebut ya. Udah cukup lah. Terus 32 MB itu. 6 core. Seperti yang kalian lihat ya. Ini gue ngeplaynya di full. Biasanya gue ngeplay di 1/4 karena tiap gue ngeplay itu patah-patah. Dan kali ini gue pakai full dan gue play lancar. Kita lihat lagi sekali lagi. Harganya 2.499.000. Itu cuma segede gini prosesornya, segede gini. Bukan persis segede gitu ya. Cuma segede gini 2,5 juta. Nah, udah oke ya. Sekarang kita coba render ya, berapa menit. Export media. Oke, udah, namanya diganti HD 1080 60 fps ya. Oke, menurut gue sih udah cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita ekspor. Oke, video yang gue edit ini resolusinya di HD 60 fps, durasinya tuh 16 menit setengah. Dan hasil rendernya tuh berapa lama? Ini kita render di menit 1.20 ya. Nah, udah keluar menit 1.20. Nah, dan selesainya tuh di menit 6.33 detik ya. 6 menit 33 detik. Nah, itu waktu yang bener-bener singkat banget. Biasanya kalau gua ngerender di durasi 16 menitan sampai 20 menit, resolusinya HD 60 fps, itu tuh bisa sampai 8 sampai 9 jam. Nah, kali ini tuh gue cuma dapet 5 menit udah dapat render segitu. Gila, perbandingannya jauh banget kan. Oke, sekarang langsung aja kita ngedit di 4K. Terus
FPS nya 60. Nah ini 4K nya, ini udah gue pasang stabilizer, udah gue pasang slow motion. Kita lihat dulu ya sequence settingnya. Nah 60 fps, terus frame size nya 3840 2160. Nah ini 4K 60 fps. Oke, kita play dulu ya. Ini udah dikasih efek. Mungkin gua nggak banyak layer karena ini ya apa, gua cuma nyoba-nyoba doang. Di sini gua nge-shootnya pakai iPhone tapi gua setting di 4K. Gua belum nyoba di kamera yang 4K, jadi gua nggak tahu beda apa enggak. Tapi biasanya di sebelumnya tuh, di PC gue sebelumnya, kalau gua ngedit 4K itu si ininya tuh nggak jalan sama sekali, si gambarnya tuh kalau gua play. Sekarang kita play ya, jalan nggak? Nah ini gue sambil nge-record, sambil nge-download dan lain-lain, tapi masih jalan, iya lembut, jalannya lembut. Nah, biasanya gue pakai seminimal mungkin 1/8 kayak 1/4. Ini gue pakai di full. Ternyata hasilnya masih lembut, masih nggak ada patah-patah sama sekali. Terbukti ya, di RAM 16 GB itu udah cukup menurut gue. Tapi nggak tahu kalau misalkan di kamera yang bener-bener 4K dan layernya tuh banyak banget, tapi biasanya nggak jalan sama sekali gitu. Tapi ini jalan lancar. Nah ini udah kelihatan tuh dari renderingnya tuh perbandingannya berapa ya tuh. Aduh udah berapa persen, yang ngitungnya juga pusing gue. Cepet banget gitu. Kemarin tuh PC gue ya Allah kalau ngedit tuh udah patah-patah, diulang lagi, di play lagi, udah gue akalin lagi, udah pusing lah. Oke, buat kalian kalau misalkan butuh spek PC kayak gue biar cepet ngerendernya, langsung aja kepoin ya di video gue, ada di link deskripsi. Oke, mungkin video dari gue cukup segini aja. Kalau ada kurangnya tolong dimaafin, tolong dikasih sarannya. Jangan malu-malu kasih saran, langsung aja ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, thank you banget.